Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV Channel, ya, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hukum membaca ed ending. Baik, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang mempelajarinya, atau mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara melafalkan dalam bahasa Inggris ed ending ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga ini menjadi jariah kita di akhir hayat kita nanti. Amin. Baik, buat kalian yang belum, silakan klik saja langsung tombolnya, ya, dan aktifkan notifikasinya agar kalian nanti bisa diberikan informasi oleh YouTube tentang video-video terbaru kami. Baik, terima kasih. Oke guys, berbicara ed ending, ya, jadi ed ending ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama seperti akhiran, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya suffix. Oke, ed ending ini umumnya menempel pada kata kerja dalam bentuk regular verb atau kata kerja yang perubahan bentuknya beraturan. Maksudnya beraturan bagaimana? Jadi bentuk verb 2 atau past form dan verb 3 atau past participle-nya sama, yaitu cukup ditambahkan ed, ya, pada akhiran katanya. Oke? Baik. Berbicara tentang ed ending, ada beberapa poin yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Kalau kalian sudah memahami, ya, hal-hal ini, insya Allah kalian akan lebih mudah memahaminya. Apa saja itu? Silakan kalian catat di rumah. Yang pertama, berbicara ed ending, kita harus tahu 3 jenis hukum membacanya. Yang pertama, ed pronouns d. Yang kedua, ed pronouns t. Dan yang terakhir, ed pronouns it. Baik. Dan guys, ya, jangan lupa ketika kalian melafalkan ed ending ini, baik d, t atau ed ada letupan di akhir soundnya atau suaranya. Jadi seperti kol-kolah, seperti itulah, ya. Nah, kapan kita bisa, ya, pronounce d, t atau ed? Jadi kalau ada kata kerja, ya, yang akhiran huruf dan bunyinya, sekali lagi, ketika ada kata kerja yang akhiran huruf dan bunyinya, oke, di antara anggota voice consonant, maka dia harus berbunyi di. Kemudian untuk hukum membaca t terjadi jika ada kata kerja yang akhiran huruf dan bunyinya berakhiran anggota unvoiced consonant. Sudah tahu apa itu voice dan unvoiced consonant? Ada baiknya kita singgung, ya, sedikit. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk, ya, menguasai pola ini. Jadi begini guys, ya, voice consonants ini adalah huruf-huruf mati dalam alfabet yang ketika dilafalkan dia tidak menghasilkan
ya, dia menghasilkan vibrasi atau getaran di tenggorokan. Nah, untuk bisa ya melafalkan dengan baik dan benar masing-masing letter ini atau huruf ini, ya teman-teman harus pelajari dulu tentunya konsonan. Oke, nanti kalian bisa cek di video kami lebih detailnya. Baik, contoh di sini ada Z, ya Z pronounced Z. Nah, kalian silakan letakkan tangannya di tenggorokan. Ada tidak getaran? Z, Z. Terasa bukan? Nah, itu artinya Z ini adalah huruf yang anggota dari voice consonant. Nah, lawannya adalah unvoiced consonant. Kalau voice consonant itu ketika dilafalkan ya menghasilkan vibrasi atau getaran, maka kalau unvoiced consonant dia tidak ada getaran di tenggorokan. Contohnya apa? Contohnya seperti sh, 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 sh. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, guys, kita akan bahas lebih jauh ya satu per satu agar teman-teman bisa mempelajarinya secara komprehensif. Ya, namun di sini perlu kita informasikan juga guys. Jadi kita ini coba memberikan ya materi yang lebih komprehensif dan nanti kita akan lihat perbedaan dua mazhab besar dalam bahasa Inggris dalam melafalkan ed ending ini, yaitu American dan British. Oke? Baik. Jadi guys, ya, inti yang paling mendasar perbedaan British dan American accents ya dalam ilmu pronunciation atau pelafalan hanya dua huruf saja sebetulnya, yaitu huruf T atau T dan huruf R atau R. British English ya orang-orang di Eropa sana mereka cadel bilang R. Tapi sebaliknya Amerikan lebih jelas. Dan untuk huruf T ya orang British clear menjelaskan menyebutkan, namun orang Amerika kadang dia dibaca di, kadang dia tidak dibaca. Nah, nanti ada hukum American T namanya yang kita akan bahas di video selanjutnya ya. Stay tune terus makanya ya. Oke guys, yuk balik ke pembahasan kita hari ini, ed ending. Nah, untuk ya melafalkan ed ending dengan ya bunyi di ya ketika ada kata kerja yang akhiran huruf maupun pelafalannya ya berbentuk voice consonant. Apa saja itu anggotanya? Ini dia guys. Seperti yang kalian bisa lihat, ada Z, G, B, V, V, L, M, N, R, dan vowel. Baik, saya singgung sedikit tentang vowel ya. Vowel ini adalah huruf hidup. Dalam bahasa Indonesia, huruf hidup. Anggotanya adalah A, I, U, E, O. Dia disebut vowel dalam bahasa Inggris ya. Baik ya. Z, G, B, V, L, M, N, M, R, vowel. Kita bedah satu persatu ya. Baik. Huruf Z, lihat. Guys, jadi ed ending ketika diaplikasikan ya dalam sebuah kata yang ingin kita sebut ya. Jadi huruf E-nya itu dihilangkan atau tidak disebut guys. Kita cukup memilih ed ini disuarakan D atau T. Itu saja kuncinya. Ya. Nah, kalau sebuah kata itu berakhiran huruf E dalam penulisannya, maka kita cukup tambahkan D saja pada kata tersebut. Jadi nggak usah ED.
Kalau ed maka dia menjadi double e, maka nanti suaranya juga akan tentunya berbeda. Oke? Baik. Huruf Z contohnya apa? Amazed. Seperti yang tadi saya bilang, yang menentukan ya dia D atau T selain penulisan juga pelafalan. Amazed kalau kita mau ya rubah ke bentuk verb satunya, maka tulisannya amaze. Iya kan? Nah, ini silent letter E kan? Nah, jadi kita pelafalannya suara terakhirnya atau bunyi terakhirnya adalah huruf Z. Maka di situ kenalah hukum final D. Amazed. Ingat ada letupan D-nya. Amazed. Ya, caranya kalian selesaikan dulu ucapkan amazed, baru di drop D-nya. Amazed. Nah, begitu ya. Jadi jangan amazed, enggak, atau amazed, enggak. Jadi di drop slightly. Amazed. Nah, gitu. Baik. Selanjutnya ada G atau G. Seperti kata beg. Beg ya, memohon, I beg. Ketika dia kemasukan ed ending, maka pronounsnya menjadi beg. Beg. Ada letupannya ya. Beg. Nah, begitu. Kemudian ada B atau B atau B ya pada kata rob, merampok. Oke, kalau berbentuk ya atau kemasukan ed ending, maka pronounsnya menjadi rob. Rob. Bisa? Pasti bisa. Kalau dilatih terus. Baik, selanjutnya ada V pada kata move. Ya kan? Move. Baru dropkan D-nya. Coba, kalian coba di rumah. Baik, ya. Jadi seperti itu. Move. Nah, ya. Nah, kemudian ada L pada kata call. 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 Oke. Nah, selanjutnya ada M pada kata climb. Climb. Oke. Kemudian ada N pada kata learn. 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 Seperti itu. Nah, kemudian ada eng. Kalau kita mau bicara fonetik simbol, eng itu simbolnya seperti ini. N ada kakinya. Teman-teman bisa lihat nanti di kamus ya. Ya, kamus Longman ya, Cambridge atau Oxford atau apapun itu. Kalau yang namanya eng dia simbolnya seperti ini. Jadi N ada kakinya. Eng. Ya. Saya sengaja tulis seperti ini agar lebih mudah dipahami ya. Baik, contohnya apa? Seperti Chang. Chang. Kemasukan ini maka pronounsnya menjadi change. Change. Ya, ada letupan D-nya. Dan kemudian ada R. Ingat, di sini perbedaannya guys. Salah satunya kalau dalam American pronunciation jelas R itu disebut dan dia masuk dalam anggota voice consonant. Kalau kalian lihat kamus, maka dia simbolnya seperti ini guys. Huruf D ada talinya belakang, ya. Oke? Seperti ini simbolnya ya. Oke? Nah, contohnya apa? Admired. Admired. Tapi berbeda dengan British. Dia tidak masuk dalam anggota sini karena R mereka tidak bisa lafalkan dengan jelas. Bisa langsung kalian cek nanti di kamus-kamus ya yang dijadikan acuan untuk British English ya, seperti Cambridge kah ya
Oxford, dan yang lainnya. Baik, kemudian ada vowel atau huruf hidup. Ya, ingat bukan hanya tulisan tapi juga bunyi akhir dari sebuah kata. Contohnya seperti su, menjahit. Su, bunyi akhirannya adalah u, su. Maka ketika kemasukan ed ending menjadi su, su. Oke. Contoh lainnya seperti kata follow, 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 follow. Nah, kalau bisa begitu ya. Dan kemudian contoh berikutnya ada kata enjoy, ya. Maka pronounsnya menjadi enjoy, menjadi enjoy, enjoy. Seperti itu guys, ya. Nah, jadi ketika kalian ingin menguasai ed ending ini, kalian harus tahu anggota dari voice consonant, ya. Ada nggak sih cara mudahnya? Banyak bener kayaknya, ya kan? Oke, kalau kalian mau bisa pakai trik lingkar, ya. Kalian cukup tambahkan setelah kata, setelah huruf-huruf dari anggota voice consonant, ya. Jadi tambahkan saja, ya. Maka bunyi seperti ini. Zegebebelemenenger. Zegebebelemenenger vowel. Bisa tidak? Coba kalian tirukan di rumah. Zegebebelemenenger vowel. Oke? Nah, itu bisa, ya. Agak sedikit terbata-bata ya wajar. Nanti teman-teman latih terus, pasti kalian bisa kuasainya dengan mudah, ya. Oke, jump to the next part. Ed pronounce T, ya. Ketika ada kata yang akhiran huruf dan bunyinya dari anggota voice consonant atau kata yang dilafalkan atau diucapkan tidak menghasilkan getaran di tenggorokan, ya. Apa itu? Nah, ini dia ada sh, ya, sh. Nah, seperti itu simbolnya. Kalau kalian belajar fonetik simbol pasti tahu, ya. Oke, contohnya seperti apa? Wash, mencuci. Ketika kemasukan ed ending, maka pernahnya menjadi washed. Ingat, tetap ada letupan. Kalau di sini letupan D, ini letupan T. Sekali lagi, washed. Ya, tapi jangan juga kalian lebaikan. Washed, enggak begitu juga ya. Tapi di drop setelah kalian selesai melafalkan suara sh, baru di drop T-nya. Ingat, huruf E tidak dibaca. Jadi nanti dia begini nih. Ini jadi dirubah menjadi T, ya. Washed. Ah, seperti itu. Kemudian ada lagi c, ya. C seperti pada kata watch, watch, nonton atau mengawasi. Kemasukan ed ending, letupkan saja T setelah kata, setelah huruf C, setelah bunyi C, ya. Watched, watched. Ah, begitu, ya. Kemudian ada K atau K, ya, pada kata shock. Nah, kalau huruf K seperti ada gitunya, ya. Shock. Nah, kalian langsung drop T-nya, shocked, shocked, kicked, kicked, seperti itu, ya. Pasti bisa kalau terus dilatih. Kemudian ada P, ya, pada kata help, contohnya. Kemasukan id, maka pronounsnya menjadi helped, helped. Nah, begitu ya. Kemudian ada F
seperti kata sniff, sniffed, sniffed. Oke, kemudian GH. Nah, ini juga guys, GH dalam British ya pronunciation dia masuk ke F. Jadi GH itu dipronounce seperti huruf F ya. Tapi kalau dalam American dia ini tidak dibaca. Jadi kalau mau dipronounce kalian bisa pronounce loved. Kalau kalian pakai British accent ya, loved. Jadi F di drop T atau loud, loud, loud. Seperti ada GG samar begitu kalau pakai American accent ya. Baik, kemudian final S atau double S sama saja guys ya, seperti kata miss ya, setelah bunyi huruf S langsung drop huruf T nya, missed, missed begitu ya. I missed you yesterday. Nah, mungkin seperti itu salah satu contohnya dalam kalimat. Kemudian yang terakhir ada se ya. Oke, se. Nah, seperti ini dia simbolnya se. Ya, kalau kita belajar hijaiyah, nah seperti ini, se. Atau dalam Indonesia penulisannya TS gini kan? Se. Nah, pada kata breath, breath, lihat lidahnya di bawah gigi atas, ya, breath, breath. Nah, kalau kemasukan i di ending menjadi breath, breath. Oke. Nah, kalau kalian mau menghafalkan dengan pola lingkap tadi, maka suaranya menjadi shecekepefest, shecekepefest, shecekepefest. Ya, atau kalian punya cara lain, silakan ya dibuat sendiri. Yang penting teman-teman bisa ya menguasainya. Memang terdengar sedikit lucu ya, ya mau nggak mau lah, ya kan, namanya kita mencari cara mudahnya. Ya tentu apapun itu, ya selama tidak ya mengganggu hal-hal yang lain, saya rasa sah-sah saja ya. Nah, kita jump to the last part. Nah, ini yang paling mudah guys. The ending pronounced it, it. Tetap ada letupannya. Kapan dia dipronounce it? Ketika ada kata yang berakhiran huruf T atau T dan D atau D. Pada whiteboard teman-teman bisa lihat contohnya seperti kata start, start, letupan T kan? Kemasukan ini, letupannya berubah menjadi D. Started, started. Nah, begitu ya. Kemudian ada D seperti kata need, need, needed, needed. Oke guys, bisa dipahami? Jika kalian masih bingung atau ragu, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen saja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di sana ya. Baik, guys, sebelum saya tutup perjumpaan kita kali ini, ya, izinkan kami menginformasikan buat teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Inggris secara lebih mendalam, bisa hubungi admin kami di kolom komentar dengan cara ya. Kalian lihat maksud kami di kolom komentar, nanti kalian bisa di sana tanya-tanya ke admin tentang kebutuhan Anda tentang bahasa Inggris ya, baik online maupun offline. Begitu guys ya. So, jadi berbicara id ending, hukumnya ada 3. Id pronounce D ketika ada kata yang akhiran huruf dan pelafalannya ya anggota dari voice konsonan, dan dibaca T ketika ada kata yang berakhiran huruf dan bunyi beranggotakan voice konsonan di akhir.
dan id ketika akhiran t atau d pada kata kerja. Jadi seperti itu guys ya, kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, dan share, dan yang belum tekan saja langsung tombolnya, gratis kok. Ya, baik guys, jadi seperti itu aja. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Ya, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.